agama, siapapun, apapun agamanya, DNA-nya itu adalah cinta, kasih, dan kedamaian. Come on. Don't bring your holy book into the war. Jangan dong. Nah, perang Iran dan Israel ini adalah perang politik. Allah dan Nabi saya, Nabi Muhammad itu memberikan DNA Islam itu adalah rahmat dan akhlak. No more or less. Gak ada politik-politikan itu. Kalau ada orang beragama, berpolitik ya silakan aja. Tapi jangan pernah bawa agama itu untuk mengatasnamakan kepentingan politik. Jadi yang paling saya membuat sangat concern dalam perang antara Iran dan Israel ini, ketika agama itu menjadi alat legitimasi. Memang Mbak Munik tidak mau masuk ke ranah itu, tapi berkali-kali nyitir Alkitab. Maka perang, kejahatan apapun, dilakukan oleh siapapun, ketika dilegitimasi dengan bumbu-bumbu agama, maka semua kejahatan akan terlihat terhormat. Dan apapun yang dilakukan oleh pihak yang didukung atas nama agama juga, semua akan disanjung dan dibenarkan. Baik itu yang mendukung Iran atau yang mendukung Israel, kalau dia menggunakan sitiran kitab-kitab suci. Apalagi tadi Kang Irfan udah bilang bahwa ini soal messianic belief, kedua pihak dan sebagainya. Tinjauan-tinjauan seperti ini sama persis seperti sejarah bagaimana konflik dan ceceran darah berlapis-lapis yang terjadi di Yerusalem. Simon Sebag Montefiore, The Autobiography of Jerusalem. Atau di dalam Islam itu, di dalam Arab itu disebut sebagai Baitul Maqdis. Mulai dari zaman Titus Vespasian sampai sekelas Rasputin, Khalifah pertama di dalam Bani Abbasiyah, As-Soffah namanya, sudah menumpahkan darah, berceceran darah, sehingga Yerusalem itu disebut sebagai kota yang dibangun dari reruntuhan puing-puing perang selama berabad-abad, ribuan tahun. Dan hampir semuanya perang dan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di sana, kita bicara di sana, atas nama keyakinan-keyakinan teologis. Semuanya. Nah ini adalah gambaran bahwa tidak boleh aksi-aksi dehumanisme itu kemudian dilegitimasi oleh sitiran ayat-ayat atau atas nama agama apapun. Karena kita meyakini semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi jangan pernah punya anggapan bahwa Tuhan memerintahkan manusia, menciptakan manusia dan memerintahkan manusia untuk memberikan kebebasan membunuh orang lain. Agama apapun selalu mengajarkan kasih, cinta, dan kedamaian. Itu yang harus kita yakini. Kalau kemudian ada manusia berperang, itu karena persoalan politik, persoalan kekuasaan, ekspansi kekuasaan. Saya mungkin, gak apa-apa, saya siap untuk menjadi satu-satunya yang mengatakan perang salib pun, banyak orang mengatakan itu perangnya Islam dan Kristen. Menurut saya, what the hell was that? Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab yang sama-sama ingin melakukan ekspansi kekuasaan. Termasuk juga Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dibilang ini adalah kebangkitan Islam yang kemudian menjadi Istanbul hari ini. Yang kemudian dihubungkan oleh jembatan Bosforus yang akhirnya menjadi negara Turki dan semuanya bisa diislamkan. Bukan, itu ekspansi politik. Sama seperti Kekaisaran Ottoman melakukan serangan ke bangsa Armenia. Dihajar habis-habiskan. Dan sama juga seperti kekuasaan politik Islam di Andalus mulai dari semenanjung Iberia sampai ke Toulouse di Prancis sana. Menguasai Eropa. Setelah politik Islam tersungkur di Eropa, apa yang terjadi? Kekalahan perang kemudian membuat orang Islam dibaptis paksa. Memegang Al-Quran sambil dibaptis sambil menangis. Orang-orang yang menolak menjadi orang-orang Kristen di sana kemudian disalib. Atas nama agama semua kejahatan terlihat terhormat. Ini berlaku kepada dua pihak.
mau Iran, mau Israel, silakan berperang. Dengan motivasi politik, dengan motivasi apapun, tapi jangan pernah masukkan agama, ayat-ayat suci, Alkitab, Taurat dan sebagainya. Jangan masukkan ke situ. Karena apa? Yang menjadi korban adalah peradaban manusia. Dan ini bukan hanya terjadi hari ini. Semua perang-perang pembantaian, termasuk juga pembantaian Sayyidina Husain di Karbala dan sebagainya. Itu kan sebenarnya atas nama kepentingan politik. Termasuk orang yang hari ini mengkafir-kafirkan Syiah sebelumnya. Saya bukan Syiah, tapi gara-gara ngomong begini saya sering dituduh Syiah. Saya ini Islam aja, nggak usah dibagi-bagi dalam sekte, meskipun saya NU, ya. Tapi jangan kemudian aksi-aksi pembantaian terhadap orang lain, pembunuhan orang lain, baik secara masif atau secara personal, jangan kemudian dilegitimasi dengan berbagai sitiran seolah-olah itu perintah Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan, itu perintah ambisinya sendiri. Di Indonesia juga banyak kelompok-kelompok teror yang mengatasnamakan agama seolah-olah dia dihalalkan oleh Tuhan untuk membinasakan orang lain. Judulnya, Iran, Israel, siapa pemenangnya? Dalam perang gak ada yang menang. Jangan pernah berharap ada kesimpulan benar dan salah dari satu perang. Yang ada adalah jumlah kematian dan serdadu yang terpaksa tersungkur. Ernest Hemingway yang bicara begitu. Maka kemudian untuk apa kita kemudian menyitir-nyitir segala macam dengan keyakinan-keyakinan teologis. Maka kemudian silakan berperang, dalam konteks silakan berperang, tapi jangan bawa agama. Karena apa? Agama kemudian belakangan ini menjadi tidak populer. Muncul Islamofobik dan sebagainya. Karena apa? Orang melakukan kekerasan atas nama agama. Orang-orang Rohingya terusir dari tanahnya sendiri, kampungnya dibakar. Orang-orang yang tersisa masih dibunuh atas nama Buddha. Padahal semua agama itu pasifisme basisnya. Mengajarkan rasa tawadhu, rasa rendah hati dan sebagainya. Saya berceramah di sinagog. Termasuk sinagog yang di Manado itu. Yang saya bawakan itu adalah tentang bagaimana kebangkitan rasa kemanusiaan. Itu tidak ada sekat, no boundaries. Enggak ada batas itu. Nah maka oleh karena itu, jangan pernah kita terjebak keberpihakan dalam perang. Mau menang, mau kalah, korbannya adalah kemanusiaan.